Alkitab adalah salah satu teks keagamaan yang paling berpengaruh dan dihormati dalam sejarah manusia. Terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Alkitab mencakup berbagai kitab yang mana oleh banyak penulis terinspirasi oleh Allah selama berabad-abad. Alkitab menjadi panduan utama bagi jutaan orang di seluruh dunia, memberikan petunjuk moral, spiritual, dan historis. Sebelum kita memulai pembahasan kita tentang mengapa Alkitab lebih bisa dipercaya dibandingkan kitab yang lain, kita harus memahami apa itu Alkitab terlebih dulu. Alkitab yang kita pegang sekarang bukan sebuah buku yang sudah jadi, seperti yang diturunkan Tuhan dari sorga, kemudian kita lihat dan nikmati sekarang. Alkitab juga bukan buku yang berasal dari lempengan emas yang ditemukan setelah adanya penglihatan seperti kesaksian Joseph Smith, pendiri Mormonisme. Tetapi Alkitab adalah sebuah perpustakaan di mana ada kumpulan 66 kitab yang ditulis oleh 40 orang dengan jangka waktu selama 1600 tahun, ditulis di 3 benua dan 3 bahasa, yaitu Ibrani, Yunani, dan Aram. Tapi mengapa Alkitab bisa memiliki satu inti cerita yang sama? Kita belajar bersama di Ayo Cari Tahu. Yang pertama, bukti yang menjadi alasan Alkitab yang adalah firman Allah yang dipercaya adalah Alkitab terhubung. Kita melihat para penulis Alkitab yang hidup di zaman yang berbeda, tinggal di daerah yang berbeda, bahkan dari latar belakang yang berbeda-beda. Pastinya mereka tidak mengenal satu dengan yang lain. Contoh, tidak mungkin karakter Albus Dumbledore bisa ada dalam cerita The World's Witch yang ditulis oleh Jill Murphy di tahun 1974, karena Albus Dumbledore adalah karakter dalam novel Harry Potter karangan J.K. Rowling yang pertama kali keluar pada tahun 1997. Dan hal ini wajar karena penulisnya adalah 2 orang yang berbeda. Tetapi hal yang ajaib dari Alkitab ialah walaupun penulisnya berasal dari latar belakang yang berbeda, bahkan hidup di perbedaan waktu yang sangat panjang, tetapi 66 kitab yang ada dalam Alkitab terkoneksi antar satu kitab dengan yang lain. Jordan Peterson, seorang psikolog klinis Kanada, penulis buku, kritikus budaya, dan profesor psikologi di University of Toronto, dalam keterangannya setelah berdiskusi dengan Jim Keller, seorang insinyur mikroprosesor Amerika yang terkenal karena karyanya di AMD, Apple, dan Tesla, menarik satu fakta, di mana Alkitab adalah satu-satunya buku yang lebih revolusioner dibandingkan internet. Alkitab terhubung satu dengan yang lain 2000 tahun jauh sebelum internet ditemukan. Ini adalah grafik yang menunjukkan referensi silang antara 66 kitab yang ada dalam Alkitab, di mana ada 63.779 bagian Alkitab yang saling terkoneksi satu dengan yang lain. Dan semua konektivitas itu merujuk pada satu tema yang sama. Semua ini terjadi karena Alkitab adalah sebuah mahakarya yang diilhami oleh satu pribadi. Dan menjadi masuk akal bahwa mulai dari awal penulisan sampai akhir, Alkitab mengandung satu tema cerita yang sama, yaitu anugerah Allah yang mengasihi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Memang penulisnya banyak, akan tetapi semuanya menulis dari satu nafas kreator yang sama. Makanya Alkitab saling terhubung. Yang kedua, Alkitab diperbaharui. Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak dan didistribusikan di seluruh dunia dengan perkiraan penjualan lebih dari 5 miliar eksemplar. Seringkali Alkitab dituduh berubah artinya menurut orang-orang. Ya, Alkitab diperbaharui dengan diubah bahasa dan ejaannya, tetapi bukan mengubah artinya.
Setiap tahun jutaan salinan Alkitab dicetak dan diterjemahkan ke dalam 1.500 bahasa, termasuk bahasa kita, bahasa Indonesia. Alkitab berbahasa Indonesia pun telah direvisi beberapa kali, bukan karena salah artian kemudian diperbaharui, tetapi mengikuti perkembangan bahasa kita yang berubah. Jika kita melihat dokumen ini, kita pasti akan membacanya dengan bingung, karena dokumen ini masih ditulis dengan ejaan bahasa Melayu pra-kemerdekaan yang belum disempurnakan. Tahun 2022 kemarin, pemerintah telah meluncurkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima. Itu berarti bahasa Indonesia selama 79 tahun bangsa ini merdeka telah diupdate sebanyak 7 kali. Alkitab pun harus diperbaharui. Sekali lagi, bukan karena salah arti atau penerjemahannya, tetapi mengikuti bahasa yang sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh, jika kita hidup di tahun 1900 ke bawah, maka teks Alkitab akan berbunyi kira-kira seperti ini. Itulah mengapa Alkitab perlu diperbaharui karena bahasa terus berubah. Tetapi pesan yang terkandung dalam firman Allah tidak akan pernah berubah. Bahkan semakin diperkaya dengan banyaknya terjemahan yang ada. Intinya, tidak menjadi masalah seberapa banyak variasi bahasa yang ada dalam Alkitab, tetapi berapa banyak salinan yang kita punya. Alkitab pun terus update seiring dengan penemuan fragmen dan manuskrip baru. Dan penemuan ini bukan untuk membuat Alkitab menjadi lebih rumit. Manuskrip yang ditemukan justru lebih membuat kita percaya diri tentang Alkitab yang dipegang oleh kita adalah bacaan yang sama dengan apa yang dibaca pada zaman Alkitab ditulis. Pada saat Alkitab versi King James dibuat dalam jangka waktu tahun 1603 sampai 1611, mereka menulis berdasarkan 31 manuskrip yang ditemukan pada saat itu. Dengan jangka waktu penulisan manuskrip yang paling tua adalah abad ke-11 atau 1000 tahun Masehi. Akan tetapi kalau kita melihat penemuan manuskrip saat ini, ada kurang lebih 5.500 manuskrip yang ditemukan dengan jangka waktu penulisan manuskrip paling tua abad kedua atau 100 tahun Masehi. Penemuan naskah Laut Mati memberi lagi satu fakta di mana perjanjian lama yang kita baca sekarang sama dengan Tanak yang dibaca oleh orang-orang Esseni yang hidup 1-2 abad sebelum Kristus. Jadi sudah jelas ya teman-teman, penemuan-penemuan naskah ini tidak membuat kita jauh berbeda dari teks original Alkitab, tetapi membuat kita lebih diperkaya dengan banyaknya salinan yang ada. Yang ketiga, Alkitab bernubuat. Les Prophéties adalah kumpulan ramalan oleh Dr. Prancis Nostradamus yang dipercaya orang meramalkan tentang peristiwa dunia yang terjadi ke depannya. Salah satunya ia menulis syair yang berbunyi seperti ini. Singa muda akan mengalahkan singa tua di medan pertempuran dalam satu pertempuran. Dia akan menusuk matanya melalui sangkar emas. 2 luka dijadikan 1. Lalu dia mati dengan kematian yang kejam. Syair yang tidak terlalu jelas, akan tetapi menurut beberapa orang, syair ini dianggap berisi ramalan tentang pertempuran Raja Prancis Henry II melawan Comte de Montgomery yang berakhir dengan kematian raja. Lalu, apa hubungan ramalan ini dengan Alkitab? Alkitab tidak berisi ramalan, tetapi nubuat. Nubuat adalah peristiwa yang akan terjadi di masa depan, ditulis pada masa lampau dengan akurasi yang sempurna, tidak abu-abu seperti ramalan yang dibenarkan. Contoh nubuat adalah sebagai berikut. Saya yang hidup sekarang ini menulis, dalam 200 tahun ke depan, cicit saya akan menikahi wanita yang mempunyai mobil minivan berwarna hitam dengan nomor polisi 2468GG. Dan 200 tahun kemudian, peristiwa itu terjadi sama persis seperti yang ditulis oleh saya. Itu adalah nubuat. Sekarang, ada berapa nubuat di Alkitab? 2.500 nubuat. 80%-nya sudah digenapi. Kita akan melihat 8 nubuat di Perjanjian Lama
yang sudah digenapi di Perjanjian Baru dengan akurasi yang sempurna. Peter Stoner, penulis buku Science Speak, memberi satu pernyataan bahwa untuk membuat 8 nubuat ini digenapi oleh satu orang yang sama seperti menaruh 100 kuadriliun koin perak dalam satu wadah, menandai satu koin diantaranya, kemudian mengaduk koin yang ditandai bersama dengan koin yang lain, kemudian menyuruh seorang yang ditutup matanya memilih satu koin yang ditandai itu. Berapa peluang yang dimiliki untuk mengambil koin yang benar? Ini kemudian sama seperti peluang yang dimiliki oleh para nabi untuk menulis 8 nubuat dan menjadikannya kenyataan pada satu orang. Tetapi kembali lagi, karena yang mengilhamkan adalah Allah, maka 8 nubuat ini tergenapi dalam kehidupan Yesus Kristus. Pertama, Kristus akan lahir di kota Betlehem. Sudah ditulis 700 tahun sebelum kelahiran Kristus oleh Nabi Mika. Kristus lahir dari anak darah. Yesaya telah menubuatkan hal ini 800 tahun sebelum kelahiran Kristus. Ketika Kristus akan ke Mesir, sudah dinubuatkan oleh Nabi Hosea 700 tahun sebelum digenapi, di mana Maria dan Yusuf lari ke Mesir untuk menghindari pembunuhan anak oleh Herodes di Israel. Yang keempat, Kristus akan diarak masuk ke Yerusalem dengan menaiki seekor keledai. Yang kelima, Kristus akan dijual seharga 30 keping perak. Nabi Zakaria menulis nubuat ini dalam kitabnya 400 tahun sebelum Kristus, dan akhirnya digenapi di mana Yesus dijual oleh Yudas Iskariot dengan jumlah yang sama persis. Yang keenam, Kristus akan ditusuk tangan dan kakinya. Raja Daud menulis sebuah nubuat yang merupakan sesuatu yang berbeda, di mana hukuman mati orang Yahudi biasanya dilakukan dengan dirajam dengan batu. Dan memang hukuman salib belum ditemukan pada waktu itu. Akan tetapi Daud menulis dengan spesifik bahwa hukuman yang akan terjadi pada Yesus Kristus adalah ia akan menderita dengan ditusuk tangan dan kakinya. Hal ini kemudian digenapi 1000 tahun kemudian, di mana Kristus disalibkan dengan cara dipaku tangan dan kakinya. Yang ketujuh, dalam kitab Mazmur juga dinubuatkan Kristus akan banyak mengajar dengan perumpamaan. Dan yang terakhir, Nabi Yesaya bernubuat Kristus akan memberi kebebasan pada para tawanan. Yesus Kristus tidak hanya menggenapi 8 nubuat di atas, tetapi 300 nubuat tentangnya digenapi dengan akurasi yang sempurna. Yang keempat, Alkitab jujur. Alkitab dikenal karena kejujurannya dalam menuliskan kisah-kisah para tokoh, termasuk dosa dan kelemahan mereka. Tidak seperti banyak teks kuno lainnya yang sering menggambarkan para pemimpin atau pahlawan sebagai sosok yang sempurna, Alkitab secara terang-terangan mencatat kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh utamanya. Berikut adalah beberapa contoh di mana Alkitab dengan jujur mencatat dosa penulis atau tokoh-tokoh penting lainnya. Musa, yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, marah kepada bangsa Israel yang mengeluh karena kehausan di padang gurun. Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada batu agar mengeluarkan air. Tetapi Musa dalam kemarahannya memukul batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Kisah ini tercatat dalam kitab yang dia tulis, Taurat, sebagai contoh kejujuran Alkitab dalam mencatat dosa, bahkan dari pemimpin besar seperti Musa. Raja Daud yang dikenal sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan, melakukan dosa besar dengan berzina dengan Batsyeba, istri Uria. Ketika Batsyeba hamil, Daud mencoba menyembunyikan dosanya dengan memerintahkan agar Uria ditempatkan di garis depan pertempuran sehingga ia tewas. Salomo yang dikenal karena hikmatnya dan sebagai penulis sebagian besar kitab Amsal dan Pengkhotbah, jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala di akhir hidupnya. Ia menikahi banyak istri dari bangsa-bangsa asing yang membawa dewa-dewa mereka, dan Salomo akhirnya mendirikan tempat-tempat penyembahan bagi dewa-dewa tersebut.
Petrus, salah satu murid terdekat Yesus, menyatakan bahwa ia akan setia sampai mati. Namun ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal mengenal Yesus sebanyak 3 kali untuk menghindari bahaya dari prajurit Romawi. Sebelum pertobatannya, Saulus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus, adalah seorang penganiaya jemaat Kristen yang terkenal. Ia secara aktif mencari dan menahan orang-orang Kristen, bahkan mendukung pembunuhan Stefanus, martir Kristen pertama. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Alkitab mencatat dosa dan kesalahan para tokohnya secara jujur, memberikan gambaran yang realistis tentang sifat manusia, dan Alkitab mencatat secara detail hal-hal ini sebagai manfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang yang membacanya dalam kebenaran. Hanya ada satu jawaban tentang siapa yang menjadi kreator dari Alkitab yang terhubung satu dengan yang lain. Mahakarya ini haruslah Allah itu sendiri sebagai pengilhamnya. Sebab inti cerita Alkitab terbukti konsisten, terhubung satu dengan yang lain, dan semuanya mengarah pada Kristus dan pengorbanannya. Firman Tuhan dalam Alkitab juga beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan artinya. Firman Tuhan juga membuktikan beberapa hal supranatural yang hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang tak lekang oleh waktu dan zaman. Dan firman Tuhan dengan jujur merekam kesalahan bahkan yang dilakukan oleh pribadi yang dipakai Tuhan untuk menulis firman-Nya. Inilah hal-hal yang membuat Alkitab lebih dibandingkan kitab-kitab yang lain di dunia. Karena Alkitab adalah kebenaran, dan kebenarannya adalah kebenaran Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Ayo Cari Tahu kali ini. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin usul kita akan bahas apa berikutnya, bisa dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Ayo Ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo Cari Tahu.